bagaimana tawaran ekonomi dari para intelektual Muslim ini di masa krisis sekarang ini. Pertama, yang kedua dari Dian Hermanto. Jadi narasi investasi ini seperti sekarang ini sangat menguat. Maka kemungkinan akan terjadi banyaknya pengangguran di negeri ini. Bagaimana konsep tawaran solusi bagi pengangguran di negeri ini? Kami persilahkan dua hal itu Bapak Dr. Arem Nasim. Monggo silahkan, 1 menit ke depan. Ya, Pak Dr. Widodo, suara saya jelas ya? Masih bisa didengar? Halo? Jelas banget, ya jelas. Oke, yang pertama terkait dengan solusi ekonomi Islam dalam menghadapi kondisi memang COVID-19, di mana kalau kita lihat dunia sekarang itu memang menghadapi krisis. Pertama yang perlu saya sampaikan kepada Pak penanya tadi, saya lupa namanya, gitu kan? Bapak Riptono. Jadi krisis ekonomi. Pak siapa? Pak Tono. Bapak ya. Riptono. Pak Riptono, kalau kita perhatikan dari para analisis ekonom, baik di dalam negeri Indonesia maupun ekonom dunia, sebenarnya 2020 itu pertumbuhan ekonomi dunia itu melambat dan memang sudah diduga itu akan terjadi krisis, gitu kan. Jadi sebenarnya COVID-19 itu hanya sekedar pemicu dan mempercepat proses krisis itu. Ya. Kenapa? Karena sebab utama krisis sudah saya sampaikan tadi, karena memang sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan itu memang sangat memicu ya atau memiliki potensi untuk krisis yang saya sebut dengan tadi faktor substansi internal, faktor internal substansial ya. Itu yang pemicu krisis. Karena itu solusinya adalah ya kita cari sistem ekonomi bebas krisis. Nah, solusi sistem ekonomi bebas krisis tidak akan kita temukan kecuali dalam sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam itu tidak mengenal krisis yang namanya sistemik, gitu kan. Kenapa? Karena potensi krisis tadi itu kemudian tidak krisis ada di dalam sistem ekonomi Islam itu kalau kaitannya mungkin ada bencana alam, gagal panen, nah itu bisa, itu krisis, dan itu biasanya tidak sampai menjadi berbulan-bulan karena bisa dengan mudah diatasi. Jadi kalau kita ingin membebaskan krisis ya menurut saya tidak ada cara lain, kita harus kembali kepada sistem ekonomi yang sudah terbukti selama 13 abad lamanya itu terbebas dari krisis sistemik, yaitu sistem ekonomi Islam ya. Saya kira nanti mungkin perlu kita detailkan lah bagaimana sistem ekonomi Islam ketika kemudian diterapkan dengan prinsip-prinsip ekonominya yang saya jelaskan tadi secara global itu bisa mengatasi krisis ekonomi atau bahkan bisa menghilangkan krisis ekonomi yang sifatnya sistemik gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang itu kan krisis itu kan ketika manusia tidak bisa mendapatkan sumber daya alam. Sementara faktanya kalau kita lihat sumber daya alam, kebutuhan pokok yang untuk manusia itu ada. Yang tidak ada itu, yang terjadi krisis itu adalah karena tidak adanya distribusi yang merata. Nah, karena itulah kalau kita lihat dalam konsep sistem ekonomi Islam, problem ekonomi itu adalah bagaimana sumber daya alam terdistribusi. Itu saya kira yang pertama ya, Pak Dr. Widodo. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan mengatasi pengangguran. Kalau kita lihat, kenapa sekarang terjadi pengangguran? Faktor utamanya menurut saya tadi kembali. Dua saya lihat, kenapa sekarang itu terjadi pengangguran. Pertama, alokasi sumber daya alam itu tadi hanya menumpuk pada orang-orang tertentu. Jadi dalam bahasa ekonomi Islam itu sumber daya alam, kekayaan itu tidak menyebar, tidak terdistribusi secara merata. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat penyebabnya itu adalah karena berkembangnya sektor ekonomi dalam sistem kapitalis yang itu adalah sektor ekonomi non-real. Ya. Ini juga menjadi salah satu
pemicu adanya pengangguran. Kenapa? Karena uang itu kemudian tidak beredar atau tidak berinteraksi dengan sektor real. Ya. Kebanyakan berkembang di sektor non real. Nah, dalam sistem ekonomi Islam itu diharamkan adanya sistem ekonomi non real, pasar modal dan bursa efek, gitu kan. Nah, ketika kemudian sumber-sumber ekonomi tadi, ya, itu bersentuhan langsung dengan sektor real, saya kira itu akan memunculkan kebutuhan tenaga kerja yang saya kira ya cukup bisa mengcover terkait dengan munculnya pengangguran. Saya kira itu intinya. Ya, mungkin secara teknis yang lain, saya kira nanti bisa kita lebih perdalam mungkin pada kesempatan lain. Gitu. Itu ya. Terima kasih Pak Widodo. Ya.